Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita kali ini masih tentang pecahan. Oke anak-anak, sekarang kalian boleh membuka buku paket kalian masing-masing di halaman 20 tentang penaksiran pecahan. Penaksiran pecahan. Menaksir berarti memperkirakan. Penaksiran hasil operasi hitung dilakukan untuk mempermudah menghitung hasilnya. Hasil penaksiran mendekati hasil sebenarnya. Oke. Nah, lanjut. Penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Nih, perhatikan contoh soal berikut. Ada 4 contoh soal yang akan Bapak bahas satu persatu. Yang pertama, 3/5/6 ditambah 5 sama dengan, nah 3/5/6 yang harus kita bulatkan itu 3/5/6 nya. Nah ini kita harus bulatkan nih 5/6. Berapa? Hasilnya 3/5/6 kalau dibulatkan menjadi 4 ditambah 5 ya, sama dengan berapa hasilnya jadinya? Sama dengan 9 ya. Jadi 3/5/6 ditambah 5 sama dengan 4 ditambah 5 sama dengan 9. 4 itu dari mana? 4 itu dari 3/5/6 yang dibulatkan. Oke anak-anak. Yang kedua, 4 9/10 dikurang 2/7. Nah ini kita harus bulatkan semuanya nih bilangannya nih. Yang pertama kita bulatkan itu 4 9/10 ya. 4 9/10 jika dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 5 ya. Dikurang, ini juga 2/7 kita bulatkan juga nih 2/7 nya ya. 2/7 kalau dibulatkan menjadi berapa? Menjadi 2 sama dengan berapa hasilnya? 5 dikurang 2 sama dengan 3 ya. Jadi 4 9/10 dikurang 2/7 sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. 5 nya itu dari 4 9/10 yang dibulatkan, dan 2 itu dari 2/7 yang dibulatkan ya. Paham anak-anak? Oke, kita lanjut contoh yang ketiga ya. Di sini ada 7 dikali 2 6/7 ya. Ini berarti 7 dikali 26/7. Nah 26/7 nya ini yang harus kita bulatkan ya. 26/7 kalau dibulatkan menjadi 3, berarti 7 dikali 3 sama dengan berapa hasilnya? 21. Oke anak-anak ya. Jadi 7 dikali 2 6/7 sama dengan 7 dikali 3 sama dengan hasilnya adalah 21 ya. 3 nya dari mana? 3 nya itu dari 2 6/7 yang dibulatkan. Oke anak-anak, lanjut ke soal yang keempat. 29/10 dibagi 2 4/5. Nah ini kita harus bulatkan nih. Yang harus kita bulatkan yang pertama 29/10 yang kita bulatkan menjadi berapa? 21 dibagi 2 4/5. 2 4/5 itu kita harus bulatkan juga menjadi berapa? Menjadi 3. Berarti 21 dibagi 3 sama dengan berapa? Sama dengan hasilnya berarti 7 ya. Ini tentang penaksiran pecahan ya. Jadi kalian tuh harus membulatkan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan ada pecahan campuran, kalian harus bulatkan dulu menjadi bilangan bulat gitu anak-anak. Oke. Selanjutnya yaitu penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal ya. Perhatikan contoh berikut nih. Nah di sini juga ada 4 soal ya. Nih yang pertama 3 ditambah 2,7 sama dengan berapa? 6,1 dikurang 3 sama dengan berapa? Terus 10,8 dikali 6,1 sama dengan berapa? Dan
9,9 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, 3 ditambah 2,7 ya. 3 ditambah 2,7 ya. Nah, 2,7 ini kita harus bulatkan terlebih dahulu ya. Berapa hasilnya? Berarti 2,7 itu kalau kita bulatkan menjadi 3 sama dengan berapa? Berarti 3 tambah 3 sama dengan 9 ya anak-anak ya. 3 nya itu dari 2,7 yang dibulatkan ya. Untuk contoh yang kedua, nah ini 6,1 nih yang harus kita bulatkan nih. 6,1 dikurang 3. Nah, 6,1 ini kita harus bulatkan menjadi berapa? Menjadi 6 ya, dikurang 3 sama dengan berapa ya? Hasilnya 6 kurang 3 adalah 3. Nah, untuk contoh yang kedua, yang ketiga nih, contoh yang ketiga, 10,8 dikali 6,1. Nah, 10,8 ini harus kita bulatkan dulu ya, menjadi berapa? Menjadi 11 dikali 6,1. 6,1 pecahan desimal harus kita rubah menjadi bilangan bulat. 6,1 bila kita bulatkan menjadi ya, jadi berapa? Jadi 6. Berarti 11 dikali 6 sama dengan hasilnya 66 ya. Nah, itu untuk contoh yang ketiga. Nah, sekarang contoh yang terakhir nih, 9,9 dibagi 2. Nah, harus kita bulatkan dulu yang mana? Yang 9,9 nya ini kita bulatkan menjadi berapa? Menjadi 10 dibagi 2 sama dengan berapa? 10 dibagi 2 sama dengan hasilnya berarti 5. Nah ya, jadi ini untuk contoh pecahan desimal. Oke, lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu penaksiran hasil operasi hitung persen. Nah, untuk operasi hitung persen itu kalian menggunakan acuan seperti ini ya. 0% sama dengan 0, 25% sama dengan 1/4, 50% sama dengan 0,5 sama dengan 2/4. Kalau misalkan 2/4 itu bisa disederhanakan menjadi 1/2, dan 75% sama dengan 3/4, 100% sama dengan 1. Nah, ini acuannya ya untuk operasi hitung persen penaksiran ya. Jadi untuk lanjut ke contoh soalnya nih. Nah, di sini ada taksirlah 24% dari 1000 ya. Nah, ini kita harus cari dulu nih biar supaya kita bulatkan dulu nih biar supaya bisa menjadi contoh dari acuan tersebut. 24% itu sama dengan berapa? Sama dengan 25% ya. Kenapa 25%? Karena 24% itu lebih dekat ke 25% atau 1/4 dibanding 0 dan dibanding 50% gitu ya. Kalau misalkan kita hitung dari garis bilangan, berarti 24% sama dengan 25%, dan 25% sama dengan 1/4 ya, 1/4. Jadi 1/4 dikali 1000 sama dengan 1000/4. 1000/4 sama dengan, misalkan 1000/4 itu sama aja 1000 dibagi 4. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 250 ya. Jadi seperti itu. Berarti 24% dari 1000% itu adalah 250, dan 24% itu harus kita bulatkan dulu ke bentuk yang pada acuan tersebut. Ini itu ya. Jadi 25% supaya lebih mudah. Ini dalam penaksiran hasil operasi hitung persen ya. Dan contoh yang kedua, taksirlah 58% dari 800. Nah, ini kita menggunakan acuan yang ada di sini nih, yang itu tuh yang 25%, 50%, 50%. Nah, itu kita harus bulatkan dulu ya. Nah, 50% sama dengan berapa ya?
75% atau 50%. Nah, sama dengan 50%. Karena 50%, 58% itu lebih dekat jaraknya ke 50% dibanding ke 75%. Nah, kita bulatkan menjadi 50%. Berarti 50% sama dengan 2/4. Nah, 2/4 kita sederhanakan menjadi 1/2 itu ya. Terus 1/2 dikali 800. Nah, ya sama dengan berapa? Sama dengan 800/2. 800/2 sama dengan berapa? Sama 800/2 itu sama dengan 800 dibagi 2. Berapa hasilnya anak-anak? 400. Jadi untuk penaksiran hasil operasi hitung persen, selain pembulatan ke puluhan terdekat, kita juga bisa menggunakan bilangan persen acuan. Ya, itu contohnya nih, misalkan 25%, 50%, 70% sampai dan 100%. Ya, ini kita bisa menggunakan acuan ini ya untuk pembulatan pada bilangan persen tersebut. Oke, mungkin cukup sekian dari pembahasan dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Dan juga tetap jaga kesehatan kalian ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.